kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap dapat mengikuti ibadah. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang pertama. Hari ini harinya Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. adik-adik yang telah menemukan persembahan ya Tuhan, berarti untuk pekerjaan orang tua mereka, kesehatan orang tua mereka ya Tuhan,
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Kita angkat pujian kita satu sekali lagi. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin memberkati kami, supaya kami bisa berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan firman Tuhan dari kitab Rut, pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan mendengarkan lagi kisah tentang seorang perempuan yang bernama Rut. Adik-adik tahu siapa Rut? Ya benar, Rut itu adalah menantu dari Naomi yang kita dengarkan ceritanya minggu yang lalu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Naomi setelah suaminya meninggal, kedua anak laki-lakinya meninggal, dia tinggal bersama dengan menantunya yaitu Rut dan Orpah. Tapi setelah suaminya meninggal dan anaknya meninggal, kemudian dia mendengar bahwa di Bethlehem sudah tidak lagi terjadi bencana kelaparan. Maka dia pun berencana akan kembali ke Bethlehem. Tetapi pada waktu itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia mau kembali ke Bethlehem. Dia tidak mau membawa kedua menantunya. Kenapa dia tidak mau membawa? Apakah dia tidak sayang kepada menantunya? Ya bukan dia tidak sayang kepada menantunya. Tetapi justru karena dia sayang kepada Rut dan Orpah, dia tidak mau Rut dan Orpah akan menghadapi penderitaan. Karena kalau kembali ikut dengan Naomi, mereka bisa mendapatkan masalah yang besar yang bisa mengancam keamanan dan keselamatan mereka. Itulah sebabnya kemudian Naomi menyuruh Rut dan Orpah kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya sudah lama hidup bersama, harus berpisah, itu membuat kesedihan. Dan karena mereka bersedih, mereka berpelukan satu dengan yang lainnya, saling menangis. Karena apa? Karena akan berpisah. Dan kemudian Rut dia kembali ke rumahnya. Tetapi pada waktu itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rut dia tidak mau pulang ke rumahnya. Dia bersikeras, dia bersikukuh, dia mau tetap ikut dengan Naomi pulang ke Bethlehem. Bahkan kemudian adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia berkata kepada Naomi di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain
daripada maut. Wah, adik-adik dikasih Tuhan, kita melihat sungguh luar biasa nas firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan oleh Rut itu merupakan satu sumpah atau satu janji. Dia menyatakan bahwa kemanapun Naomi pergi, dia akan ikut. Bahkan di mana Naomi mati, dia juga akan mati di sana. Nah, kita melihat di sana kata-kata Rut itu merupakan kata-kata yang mengandung kesetiaan. Kata-kata yang punya tekad yang kuat, komitmen yang menyatakan penuh kasih dari Rut. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Rut meskipun suaminya sudah meninggal, tetapi dia bertekad, dia berjanji akan hidup bersama dengan Naomi. Nah, kita melihat janji daripada Rut ini didasarkan bukan hanya dia berkomitmen, dia berjanji mau hidup bersama dengan Naomi. Tetapi lebih daripada itu adik-adik, Rut dia berkomitmen, dia berjanji bahwa dia akan ikut percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Rut itu dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Naomi dia bersama dengan keluarganya pindah ke daerah Moab. Nah, pada waktu itu orang-orang Moab adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, termasuk Rut. Tetapi setelah Rut menikah dengan anak daripada Naomi dan hidup bersama dengan Naomi, meskipun suaminya sudah meninggal, tetapi Rut dia berjanji dia akan tetap setia, percaya, mau ikut dengan Naomi dan juga Allah yang disembah oleh Naomi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rut, sumpahnya itu menunjukkan bahwa Naomi dia berhasil mendidik anak-anaknya, memberikan teladan yang baik, contoh yang baik di tengah-tengah keluarganya, dan meskipun hidupnya di dalam penderitaan, di dalam kesusahan menghadapi musim kekeringan paceklik, tidak ada makanan, harus pindah, kemudian suaminya, anak-anaknya meninggal, tetapi dia bisa hidup beriman kepada Tuhan, bahkan juga bisa menuntun orang-orang yang ada di rumahnya untuk beriman kepada Tuhan. Dan ketika Naomi melihat tekad daripada Rut itu, itulah yang kemudian membuat Naomi mau membawa Rut pulang ke Bethlehem. Dan ketika mereka kembali ke Bethlehem, adik-adik, pada waktu itu adalah musim panen, sehingga orang-orang pada waktu itu ada di luar yang sedang panen. Mereka melihat Naomi dan Rut dan mereka heran. Itulah sebabnya mereka bertanya, apakah engkau Naomi? Dan kemudian Naomi menjawab di dalam ayat yang ke-21. Dia katakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan nas firman Tuhan ini di ayat yang ke-21, bukan mau menyatakan bahwa Naomi itu menyalahkan Tuhan atas kesusahan dan penderitaan yang dia alami. Ya, bukan karena dia mengalami penderitaan, kesusahan itu adalah karena Tuhan yang tidak mengasihi dia. Tetapi justru di sini merupakan satu pengakuan Naomi. Meskipun dia mengalami penderitaan, kesusahan, beban berat, tetapi Naomi dia bisa menyatakan iman percayanya kepada Tuhan dan tidak goyah kepada Tuhan. Dan pengakuan daripada Naomi inilah yang membuat Rut dia
berkomitmen belajar untuk setia dan mau ikut dengan Naomi. Bahkan meskipun dia tidak tahu bagaimana masa depannya, apa yang akan terjadi ketika dia berpisah dari keluarganya, kemudian tinggal di daerah yang baru, tetapi Ruth dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kehidupan mereka. Dan benar adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena iman daripada Ruth, maka dari keturunannya lahirlah juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan kisah Ruth. Ini adalah satu kisah yang luar biasa. Seorang perempuan dari yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia belajar dari keluarga Naomi. Ketika dia melihat Naomi di dalam penderitaannya, dia bisa melihat Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, sehingga kemudian membuat dia juga beriman percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga seperti itu. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pakai kita juga untuk membawa orang percaya kepada Tuhan. Ya, ketika di dalam kesusahan, misalnya pada saat ini meskipun masih ada pandemi, Tuhan bisa memakai situasi yang sulit ini. Orang lain yang belum percaya melihat kehidupan kita ketika ada pandemi, kita tetap berdoa, percaya Tuhan mengasihi kita, tidak meninggalkan kita. Mungkin orang lain melihat cara hidup kita dan mereka juga bisa punya kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dimanapun kita berada. Mungkin papa mama belum percaya Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh beriman, orang tua kita boleh percaya kepada Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau memimpin, memberkati kami. Kami belajar lagi dari seorang tokoh wanita yang bernama Ruth, melihat bagaimana dia bisa menjadi seorang wanita yang beriman, percaya, belajar dari Naomi mertuanya, sikap hidupnya, bagaimana teladan imannya membuat Ruth berkomitmen untuk setia dan mengikut Naomi dan juga Allahnya Naomi. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong dalam kehidupan kami. Banyak cara Tuhan bisa pakai untuk orang lain bisa percaya mengenal Engkau. Pakai juga hidup kami menjadi terang berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya iman mereka bertambah-tambah. Terpujilah Engkau Bapa, demi Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan menutup doa kebaktian kita dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.